Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan saya berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik-baik karena kita sangat membutuhkan kasih Tuhan, sangat membutuhkan mujizat Tuhan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan saya berharap lewat tayangan-tayangan yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menguatkan, menerangi, bahkan menyadarkan bagi orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan kiranya lewat tayangan-tayangan ini, teman-teman bisa menjadi tercerahkan dan juga bisa dikuatkan. Dan memang di dalam hidup ini kita perlu sekali untuk mengenal Tuhan yang benar dan memiliki iman yang benar di dalam kehidupan ini. Karena tanpa iman yang benar, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Kehidupan kita akan binasa karena tidak ada satupun yang bisa membawa manusia ke surga kecuali kita berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita semua, Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita, bahkan Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Pada kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana seorang yang tadinya antikris atau tidak mengenal Tuhan, tetapi lewat kuasa Tuhan, lewat kasih Tuhan, bagaimana beliau atau narasumber yang akan menjadi saksi, akan bersaksi pada malam hari ini, itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar lagi, karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita sambut Ibu Tila. Selamat malam, Ibu Tila. Selamat malam, Pak Yusuf. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, sehat, Pak. Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Ibu Tila ini semangat sekali. Terima kasih, Bu, sudah hadir di tengah-tengah kita, dan pada kesempatan ini saya dengar kesaksian Ibu luar biasa, bagaimana Ibu yang tadinya sangat tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan mungkin orang yang membenci kepada yang disebut dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa mengalami kasih-Nya, Ibu bisa berubah pemikiran, bahkan Ibu bisa berubah imannya. Nah, itulah yang akan Ibu bagikan supaya teman-teman yang ada di dalam link ini benar-benar bisa diberkati dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupan daripada Ibu Tila. Oke, Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pak Yusuf. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh anugerah luar biasa kalau pada kesempatan ini saya boleh bersaksi tentang bagaimana saya ketemu dengan Tuhan Yesus di channel Yusuf Manubulu ini. Itu adalah semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih. Nama saya Tila Triandini. Usia saya sekarang 57. Hal-hal yang saya alami ini belasan tahun yang lalu, bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Latar belakang saya dulu adalah saya seorang Muslim dan juga mempunyai seorang suami yang seiman, tetapi suami saya itu seorang yang tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Dia mempunyai karakter yang sangat buruk. Dia senang berjudi, dia senang juga dengan obat-obatan yang saat itu disebut dengan tripping ya. Dia juga berselingkuh, dia juga korupsi. Sehingga saya tidak tahan dengan perilakunya, sehingga saya memutuskan untuk bercerai. Saya mempunyai seorang putri, dan
dengan latar belakang seperti itu membuat hidup saya kepahitan. Saya hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kepedihan. Sehingga kata-kata saya pun juga pahit. Kata-kata saya pun juga sering ketus, mungkin jutek ya. Dan anak saya juga tumbuh tanpa figur seorang ayah. Dan dia juga cenderung keras juga. Mungkin karena kekecewaan dia juga terhadap ayahnya. Nah, kurang lebih sekitar 6 tahun saya hidup sendiri, saya menghidupi anak saya sendiri, sampai akhirnya saya dipertemukan ya, tepatnya saya dicoblangi dengan seorang pria. Dia itu seorang duda dengan 2 anak. Tapi ternyata pria itu seorang Kristen. Pada awalnya saya memang tidak begitu menghiraukan, karena memang kami berbeda keyakinan. Orang tua saya dua-duanya haji, sedangkan dia Kristen. Itu di luar pemikiran saya, suatu hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Sudah hidup saya juga berat, hidup saya pahit, pasti di depan nanti akan juga ada masalah lain yang akan saya hadapi. Tetapi karena si pria ini yang sekarang sudah menjadi suami saya, dia ingin menjalin hubungan yang serius dengan saya. Dan beberapa kali saya pulang kantor, karena kebetulan kami satu gedung kantornya, beberapa kali dia mengantar saya pulang kantor, tapi hanya di drop di depan rumah, dan dia pulang. Sampai suatu hari ibu saya melihat saya diantar oleh seorang pria, ibu saya bertanya, "Adek," katanya. Nah, panggilan saya di rumah itu adek. Adek itu siapa? Itu teman saya, Bu. Saya bilang itu kan. Oh iya. Terus suatu saat si pria ini bilang sama saya, "Aku dong jangan cuma nganter aja, aku juga pengen turun, dikenalkan dengan orang tua kamu." Akhirnya saya minta izin kepada ibu saya, "Bu, teman saya ini pengen turun, pengen kenalan, pengen ngobrol dengan ibu, dengan papa, boleh nggak?" "Oh boleh deh, suruh turun aja ngobrol." Akhirnya mereka ngobrol bertiga, ya saya tinggalkan, saya ke ruangan lain. Beberapa kali dia datang mengantar dan turun ngobrol dengan orang tua saya, dan memang dia orangnya supel, orangnya itu dengan punya rasa humor yang tinggi, terus penuh perhatian, sehingga dengan cepat dia bisa memenangkan hati kedua orang tua saya. Nah, suatu saat ibu bilang, "Dek, kayaknya orangnya baik ya, orangnya perhatian gitu." "Iya Bu, memang dia orangnya baik, tapi ibu tahu nggak kalau dia itu seorang Kristen?" Saya bilang gitu. Ibu saya ngejawab, "Oh nggak apa-apa, tapi jika memang dia serius sama kamu, dia harus menjadi Muslim gitu." Dan itu juga tekad yang ada di hati saya bahwa dia harus menjadi seorang Muslim. Akhirnya pun kami menjalani hubungan ini tanpa ada kepastian mau seperti apa, mau bagaimana. Dan kami juga tidak mau saling menyinggung keyakinan kami masing-masing. Nah, saya juga bingung harus mulai dari mana gitu kan. Nah, tapi dalam saat itu saya diberi mimpi, saya bermimpi. Saya mau pergi dengan dia menjemput saya bilang, "Saya tunggu, saya mau dandan dulu." Saya ambil pensil alis, tapi si tangan saya tuh menggambar sendiri di pelipis saya, menggambar di pelipis kanan, di pelipis kiri. Pas ketika saya ngaca, saya lihat, loh kenapa itu gambar Nabi Isa? Saya bilang di pelipis kanan kiri saya. Saya suka lihat gambar ini di rumah-rumah orang Kristen yang tangannya sedang begini, sedang memberkati. Sudahlah, itu hanya mimpi biasa aja gitu. Nah, sampai suatu hari suami saya dia harus pindah tugas ke Sumatera, tepatnya ke kota Jambi ya. Dan sebelum dia berangkat ke kota Jambi, saya diperkenalkan dulu ke orang tuanya. Saya dibawa ke rumah orang tuanya. Nah, saya duduk di ruang tamu saat itu. Di depan saya di tembok rumah itu ada, di dinding rumah itu ada gambar Nabi Isa. Saya perhatikan gambar itu, wah tiba-tiba tangannya bergerak. Tangannya tuh begini dia bergerak-gerak. Saya hanya tundukkan kepala, saya lihat lagi, apa saya salah lihat ya gambar itu bergerak. Saya lihat lagi, malah kepalanya mengangguk-angguk.
ngangguk ini, kayak manggil gitu kan, sini sini gitu. Ih, kok kenapa sih gambar ini bergerak? Akhirnya dengan rasa penasaran, saya semperin gambar itu, saya pegang. Nah, suami saya kan melihat, dia ada di depan gambar itu sedang menelpon. Ada apa? Dia bilang, ini gambar bergerak, saya bilang gitu kan. Enggak kok, saya tadi di depannya, enggak bergerak, saya bilang. Tangannya dulu bergerak, terus kepalanya ngangguk-ngangguk kayak manggil saya. Terus di situ ada tulisan, Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga di depan para muridnya. Oh, ini gambar Tuhan Yesus terangkat ke surga, saya bilang gitu. Cuman saya juga tidak ambil pusing, tidak ambil pusing. Itu hanya penglihatan saya aja mungkin. Nah, sampai akhirnya tiba suami saya mau pindah ke Jambi, dia ingin menanyakan kepastian kepada saya. Dia bertanya, kenapa sih kamu tidak mau ikut saya jadi Kristen? Ya saya bertanya, kenapa kamu tidak mau ikut saya menjadi Muslim? Saya bilang gitu. Lalu dia bertanya lagi, apakah di Muslim ada jaminan surga? Saya bilang, itu tergantung amal ibadah kita, tergantung amal perbuatan kita. Lalu dia jawab lagi, kalau kami orang Kristen itu sudah ditebus Tuhan Yesus dan jaminannya surga. Saya berpikir, bagaimana mungkin satu orang menebus sekian banyak orang Kristen yang ada di dunia? Gak masuk akal, saya bilang gitu. Saya ngomong lagi kan, kenapa Tuhan kalian tiga? Kenapa kalian menyembah manusia? Karena menurut pemikiran saya, ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia, ketika Tuhan Yesus datang, terus orang-orang itu datang menyembah bersujud di depan Tuhan Yesus. Saya pikir seperti itu ya. Nah, terus dia juga tidak berkata apa-apa lagi karena mungkin menurut dia adalah percuma bicara dengan orang yang tidak mengenal Kristus dan orang yang masih mengeraskan hatinya. Ya. Saat itu saya bilang, ngomong dalam hati, wah kuat-kuatan aja deh, saya bilang. Kalau Tuhannya dia lebih kuat, saya yang jadi Kristen. Kalau Tuhan saya yang lebih kuat, dia yang jadi Muslim. Tetapi sebelum dia berangkat ke Jambi, saya meminta Alkitab bersama dia. Coba saya minta Alkitabmu deh, saya pengen tahu seperti apa sih isinya. Nah, akhirnya suami saya pindah ke Jambi pun tanpa kepastian tentang hubungan ini melanjut atau tidak, dan saya mulai membaca Alkitab itu pun secara sembunyi-sembunyi. Karena saya tinggal lagi di rumah orang tua saya membaca Alkitab ketika anak saya sudah tidur, ketika orang-orang di rumah sudah tidur. Pada awalnya juga saya merasa takjub di perjanjian lama itu, karena itu ada beberapa hal yang sama tentang penciptaan bumi dan langit, tentang Adam dan Hawa, bahkan nama nabi-nabinya pun juga sama. Cuma di situ saya baru tahu bahwa nabi-nabi itu adalah keturunan bangsa Israel. Ya, hanya satu nabi yang keturunan Arab, itu Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah mencapai kitab Tawarik, saya mulai bosan karena di situ menjelaskan tentang keturunan dari Adam sampai Abraham, terus keturunan bangsa-bangsa Israel. Dan saya kan nggak ngerti kan. Akhirnya saya coba pindah ke perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru ini banyak hal yang lebih menakjubkan yang saya temukan. Di situ saya membaca, baru tahu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Dia bisa menyembuhkan orang kusta, dia bisa mencelikkan mata orang yang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dia bisa berjalan di atas air, bisa meredakan badai, dan juga kata-katanya mengandung kuasa. Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni. Saya bilang, ini siapa ya? Kok keren banget ini Nabi Isa ini. Kok saya baru tahu mujizat seperti ini? Saya belum tahu di keyakinan saya bahwa mujizat Nabi Isa itu seperti ini. Nah, tapi karena memang saya membaca tanpa bimbingan, ya saya bingung. Saya mau bertanya ke siapa? Saya mau konsultasi ke siapa? Kalau menanya ke orang Muslim takut saya dihujat. Kalau ke orang Kristen, nggak banyak yang saya kenal orang Kristen. Nah, akhirnya
saya ditelepon oleh seorang sepupu saya, dia nanya, Tila gimana sih hubungan kamu sama si abang? Saya jawab, saya nggak tahu ya, soalnya ibu sama papap juga pengennya dia jadi muslim dan dia mempertahankan imannya. Saya bilang, coba deh kamu tanya-tanya informasi dari Yayasan Wakaf Para Madinah. Kalau tidak salah di situ bisa menikahkan orang yang berbeda keyakinan. Nah, akhirnya saya pun mencari nomor teleponnya, saya telepon, saya cari informasi selengkap mungkin. Dan ternyata memang betul mereka bisa menikahkan orang yang berbeda keyakinan. Nah, akhirnya informasi itu saya sampaikan kepada orang tua saya dan juga kepada calon suami saya saat itu. Akhirnya dapatkan suatu kesepakatan bahwa suami saya akan melamar saya. Tapi yang terjadi adalah hari Minggu saya akan dilamar, hari Kamis ayah saya menelpon saya ke kantor saya bahwa adek batalkan lamaran itu. Saya kan kaget. Kenapa, Pap? Tidak boleh kamu menikah dengan yang beda agama. Haram. Tidak boleh, dosa. Kecuali kalau dia mau menjadi muslim. Baru Papa izinkan. Kalau tidak mau, batalkan. Dan saya shock luar biasa. Akhirnya saya pulang dari tempat pekerjaan saya, walaupun belum waktunya pulang, tapi saya nggak pulang ke rumah orang tua saya pulang ke rumah adik saya. Saya menangis, itu saya merasa sedih sekali kan. Dan saya merasa kecewa dengan Tuhan saya. Saya saat itu marah, saya nunjuk ke langit. Saya bilang, Tuhan, katanya kamu ada. Katanya kamu sayang saya. Bohong, saya bilang. Kamu nggak ada. Kamu nggak sayang saya. Enggak, kamu nggak sayang saya. Hidup saya sudah begitu berat. Saya dulu punya suami yang seiman, tapi karakternya seperti itu. Ketika ada seorang betul-betul mengasihi saya, mengasihi anak saya, mengasihi keluarga saya, tapi semuanya batal, saya bilang. Enggak, kamu nggak ada. Terus saya melamun sendiri di ruang tamu, saya sambil melihat TV saat itu. Tiba-tiba saya melihat ada salib berkelebat lewat di depan TV. TV, salib itu lewat. Saya masih ingat dari kanan ke kiri, lewat melayang gitu di depan TV itu. Dia berkilau-kilauan, seperti permata, seperti berlian, berkilauan. Saya kaget, ini apa yang saya lihat? Kok saya lihat salib lewat ya gitu. Terus saya lihat ke TV, acara di TV waktu itu ada penyanyi dengan beberapa penari latar. Tetapi si penari latar itu memakai sabuk dari rantai, ujungnya salib. Ujungnya salib besar-besar. Saya heran, kok sekarang boleh ya di TV ada pakai lambang salib, padahal itu bukan acara Natal itu. Nah, akhirnya saya bertanya kepada teman saya, dia adalah seorang Katolik. Saya bertanya, saya menceritakan semua apa yang saya alami. Dia bicara sama saya, Mbak Tila tahu nggak itu? Itu adalah panggilan buat Mbak Tila. Saya langsung membantah, bagaimana mungkin saya seorang muslim mendapat panggilan di luar agama saya, di luar keyakinan saya. Nggak mungkin, saya bilang. Nah, dia terus menceritakan tentang seorang Saulus yang menjadi Paulus. Dan saya kan nggak ngerti, saya nggak kenal siapa Saulus, saya tidak tahu siapa Paulus. Saya bertambah bingung. Dan akhirnya saya pun menjalani hari-hari dengan perasaan kosong, dengan hati yang kosong. Dan saya berpikir bahwa saya nggak akan menikah lagi, saya nggak akan punya suami lagi. Sudahlah, saya bilang, mau sendiri aja. Tapi beberapa bulan kemudian, ayah saya memanggil saya. Dipanggil, adik sini. Ada apa, Pap? Saya bilang gitu. Papa izinkan kamu menikah dengan Parlin. Parlin itu nama teman suami saya. Papa izinkan kamu menikah dengan Parlin, tapi dengan satu syarat, kalian tetap dengan keimanan kalian masing-masing. Oke, Papa izinkan kamu menikah. Nah, saya juga kaget luar biasa, kaget campur senang. Seorang ayah saya yang begitu keras dengan prinsip, tiba-tiba dia mengizinkan saya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.
Nah, hal itu saya sampaikan kepada calon suami saya. Akhirnya dalam dalam jangka 1 minggu saya mempersiapkan pernikahan itu karena Pak, saya khawatir bapak saya berubah pikiran lagi kan. Akhirnya bulan September tahun 2003 saya menikah di Yayasan Paramadina secara Islam dan secara Kristen. Dari pihak saya, karena ayah saya sedang stroke, jadi tidak bisa hadir, jadi walinya adik saya yang laki-laki 2 orang. Dan dari pihak keluarga dia juga, orang tua tidak bisa datang, dihadiri oleh keluarganya yang berada di Jakarta. Nah, setelah menikah, saya diboyong ke Jambi. Nah, di Jambi ini saya mulai mengalami kegoncangan iman. Saya sering melihat acara solusi waktu itu ya, acara kerohanian Kristen, solusi. Saya melihat kesaksian-kesaksian mereka itu, saya lihat bahwa Tuhan orang Kristen itu ada ya. Tuhan Yesus itu ada ya. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, dia menolong. Ketika seseorang memerlukan kesembuhan, dia disembuhkan. Ketika seseorang sedang terhimpit, dia bertindak. Ada ya. Nggak cuma cerita aja. Siapa sih Yesus itu sebenarnya? Dan ketika hari Minggu tiba, suami saya mau ke gereja, saya bilang kalau kamu mau ke gereja, saya ikut dong. Gitu. Suami saya kaget, serius kamu mau ikut ke gereja? Iya, saya pengen tahu ibadahnya orang Kristen itu seperti apa. Akhirnya saya ikut ke gereja, itu saya pertama ibadah itu di GPIB Marturia. Tapi karena saat itu juga saya belum mengerti ya, saya disuruh berdiri, disuruh duduk, ya duduk. Tapi yang membuat saya sukacita, yang membuat saya nyaman adalah saya duduk bersebelahan dengan suami saya. Saya ibadah duduk bersebelahan dengan suami saya, tidak terpisah. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, enggak, tapi bersebelahan dengan suami saya. Ih, enak juga ya, saya bilang ibadah orang Kristen bisa sebelahan sama suami saya. Nah, akhirnya saya juga flashback merenungkan kembali apa-apa yang sudah saya alami, apakah itu penglihatan, apakah itu mimpi. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta petunjuk dengan sholat tahajud. Nah, waktu sholat tahajud itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak menyebut Tuhan Yesus, saya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya bilang Tuhan, tolong berikan aku petunjuk-Mu. Tolong tunjukkan diri-Mu. Tolong Tuhan, kasih tahu siapa yang harus saya sembah. Saya tidak mau salah. Saya saat ini di dalam keraguan, kebimbangan. Karena kalau saya sholat itu, saya matikan lampu, saya memejamkan mata, dan saya melihat secara vision Nabi Isa yang datang. Nabi Isa yang datang dengan bersinar, bajunya berkilau-kilauan, tangannya seperti yang saya lihat ketika di gambarnya di rumah mertua saya dulu. Dan saya merasa kaget. Hah? Kok Nabi Isa yang datang? Terus saya lompat ke kasur, saya gemeteran. Kok Nabi Isa yang datang? Apa betul dia Tuhan? Apa Yesus itu Tuhan? Akhirnya saya tertidur dan besoknya saya ulangi lagi, saya sholat tahajud lagi. Saya ulangi lagi dan saya berkata, Tuhan, ini terakhir kali. Saya mohon petunjuk-Mu. Tunjukkan siapa diri-Mu, tunjukkan siapa Allah yang harus saya sembah. Nah, karena memang saya pun ketika melakukan sholat sebelumnya, kalau saya khusus, saya suka dikasih penglihatan. Saya bisa melihat teman saya di satu rumah yang semuanya warna hijau, ternyata memang rumah teman saya itu warnanya hijau semua. Saya juga pernah diperlihatkan, saya melihat gedung sate. Saya bisa melihat gedung sate dari depan, terus tiba-tiba dari atas, dan di dalam gedung sate itu ada taman, ada pohon-pohon. Dan ketika suatu saat saya berkesempatan masuk ke gedung sate, itu yang saya lihat, persis. Nah, ketika saya berdoa yang kedua kali, tahajud yang kedua kali, saya juga minta petunjuk, Tuhan Yesus lagi yang datang. Tuhan Yesus datang. Dia dengan bajunya berkilau-kilauan. Dia tersenyum. Akhirnya saya tersungkur.
Saya tersungkur, saya bersujud. Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku. Aku serahkan hatiku kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai Allahku. Engkau ada Allah yang harus saya sembah. Engkau Allahku. Dan saya menangis saat itu. Dan besok pagi saya terbangun dalam keadaan yang sukacita yang luap-luap, yang luar biasa. Karena saya mendapatkan jawaban yang pasti. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang menjawab. Akhirnya saya bicara sama suami saya bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi orang Kristen? Suami saya kaget, ya harus dibaptis. Emang kenapa? Ada apa? Saya ceritakan semua hal yang saya alami. Nah, akhirnya saya dibawa konseling dulu, saya dibawa dulu ke Jakarta, dari Jambi konseling ke seorang hamba Tuhan, seorang gembala di GPDI Cipayung saat itu. Beliau adalah pendeta Yohanes Ephraim, itu adalah nama baptisnya. Nama aslinya saya lupa, sudah tidak ingat lagi. Ternyata beliau itu adalah mantan laskar jihad yang ikut membakar STT Dulos di Cipayung. Beliau ditangkap secara luar biasa oleh Tuhan, sehingga dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan. Dari kesaksian beliaulah saya semakin dikuatkan bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Tidak cukup dari situ saja, saya juga pas saya berkunjung ke Bandung, saya ketemu Bapak Pendeta Andris. Beliau tinggal di Bojongkoneng. Dan ternyata beliau itu adalah lulusan pesantren. Beliau menumbuhkan ketuhanan Yesus dari Al-Quran saat beliau ada di pesantren. Nah, saya harap Bapak Pendeta Yohanes Ephraim atau Pak Andri saat ini bisa menyaksikan kesaksian saya. Saya rindu untuk bisa berkomunikasi karena saya memang lost kontak sudah lama. Nomor teleponnya sudah tidak aktif, mungkin sudah ganti. Nah, dari kesaksian Pak Andri saya juga semakin dikuatkan. Nah, Pak Andri yang bicara sama saya bahwa bukan ibu yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih ibu. Dan saya merasa bersukacita, wah ternyata saya dipilih Tuhan Yesus dari sekian banyak orang, dari sekian miliar orang. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, saya menyerahkan diri untuk dibaptis pada 14 Oktober 2003 oleh Bapak Pendeta Yohanes Ephraim. Esok harinya kami juga melakukan peneguhan pernikahan di gereja yang sama, GPDI Cipayung. Dan puji Tuhan juga saya mendapat kesempatan 2 kali juga melakukan peneguhan pernikahan di gereja Kana di Israel, di mana Tuhan Yesus pertama kali mengadakan mukjizat air menjadi anggur. Karena saya 2 kali Tuhan berkati boleh berkesempatan ziarah ke Israel tahun 2011 dan 2017. Nah, setelah saya dibaptis, saya pun mulai lagi bertekun membaca firman. Membaca firman Tuhan. Ketika ada firman yang saya tidak mengerti, saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak ngerti. Ini maksudnya apa firman ini? Saya nggak ngerti Tuhan. Tapi luar biasanya pas hari Minggu saya ibadah, hamba Tuhan itu membahas tentang firman yang saya tidak mengerti itu. Dan itu mungkin ada sampai 3 kali saya mengalami hal seperti itu. Dan saya merasa tambah takjub. Wah, Tuhan Yesus mendengar ya. Tuhan Yesus menjawab ya. Wah, luar biasa. Benar, dia Allah yang hidup. Dia mendengar. Dia bertindak. Dia menjawab. Nah, tetapi ujian iman pun juga harus saya hadapi ketika tiba bulan puasa, bulan Ramadan. Saat itu azan maghrib, saya teringat ketika dulu saya masih berpuasa. Kita suka dengan keluarga dari adik kakak suka buka bersama. Kami suka bercanda bersama, juga sesuatu yang menyenangkan gitu. Tiba-tiba saya merasa sedih, saya merasa terenyuh gitu. Nelangsa perasaan tuh.
ih kenapa saya begini Tuhan, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh nangis seperti ini. Tuhan bener nggak sih aku jadi anakmu? Bener nggak sih aku menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku? Saya nggak mau ragu, Tuhan nggak mau, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya masuk ke kamar. Saya ambil Alkitab saya hanya berdoa, Tuhan Yesus, saya tidak mau ragu, tolong Tuhan jawab, tolong Tuhan bicara. Dan tiba-tiba Alkitab terbuka sendiri, bek gitu. Cuma saya nggak tahu yang dibaca yang mana. Nggak tahu Tuhan, nggak ngerti yang mana yang harus saya baca. Saya tutup lagi. Untuk kedua kali terbuka dengan lebih kuat, mata saya dituntun ke Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Boleh saya bacakan ya. Firman itu berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selesai membaca firman itu saya menangis minta ampun Tuhan Yesus, ampuni aku Bapa, aku tidak akan pernah meragukannya lagi, sebab engkau sendiri yang berfirman bahwa engkau dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang telah engkau berikan kepadaku, terima kasih. Nah, sejak saat itu saya semakin dikuatkan lagi, semakin lagi saya teguh bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa saya tidak salah menjadi pengikut Kristus. Nah, kurang lebih 1 tahun suami saya dinas di Jambi, akhirnya juga suami saya pindah tugas ke Batam. Saya meminta tolong pengasuh saya, karena saya dulu ketika saya diasuh oleh seseorang dan sampai saat ini beliau masih ada, saya memanggil dia emak. Saya panggil dia untuk beres-beres. Nah saat itu saya bilang sama pengasuh saya itu, Mak, Ade sekarang sudah jadi Kristen. Dia kaget luar biasa. Oh iya Neng Ade. Neng Ade kan begitu rajin ibadahnya, begitu rajin puasanya. Kok kenapa sekarang menjadi Kristen? Saya sampaikan, saya ceritakan kesaksian semua hal yang saya alami. Itu Mak, kenapa saya menjadi Kristen, saya berbalik menjadi Kristen. Nanti kalau Mak pulang ke Bandung, tolong Mak sampaikan sama Ibu bahwa saya sudah menjadi seorang Kristen. Ya Neng. Nah, saat si Emak ini pulang ke Bandung, dia menyampaikan hal itu kepada ibu saya. Sesudah itu si Emak telepon saya, Neng Ade, Emak sudah sampaikan sama ibu pesannya Neng Ade, dan ibu hampir pingsan. Ibu menangis, ibu marah luar biasa. Oh, gitu ya Mak ya. Iya Neng Ade. Oh ya terima kasih ya Mak. Nah, esok harinya saya menelpon ibu saya. Baru juga saya berkata, Ibu, apa kabar Ibu? Sekarang Ade sudah menjadi Kristen. Baru bicara begitu, saya sudah dicaci maki sama ibu saya. Ibu saya marah luar biasa. Kamu sesat, kamu terperosok, kamu murtad. Kamu menikah saja dengan orang Kristen, kamu sudah salah, kamu sudah berdosa. Sekarang kamu murtad, kamu tambah terperosok. Saya nggak nyangka kamu bisa seperti itu. Nah, terus dia bilang,
Ibu tidak sudi, cucu ibu, karena anak saya kuliah di Bandung, jadi anak saya tinggal bersama ibu saya. Ibu tidak sudi, cucu ibu juga jadi Kristen. Kamu jangan ajak-ajak cucu ibu jadi Kristen. Cukup kamu saja yang murtad, cukup kamu yang sesat. Dan kalau nanti ibu sama papa mati, kamu tidak boleh mendekati jenazah kami. Haram. Nah, saya hanya berdiam diri. Saya bisa memaklumi kemarahan ibu saya. Saya merasa sangat sedih. Di satu sisi beliau adalah ibu saya yang melahirkan saya. Di satu sisi saya mempertahankan iman saya. Dan sesudah itu esoknya saya menelpon kakak saya yang perempuan. Dia hanya berkata, kamu sudah lebih dari dewasa untuk bisa menentukan langkah hidupmu. Untuk bisa menentukan keyakinan kamu. Kamu lakukan apa yang kamu yakini dengan sungguh-sungguh. Tapi ada satu konsekuensi. Apa yang boleh di agamamu, itu haram bagi agama kami. Gak apa-apa, lakukan saja. Saya bilang terima kasih untuk pengertiannya. Lalu saya menelpon lagi adik saya yang laki-laki. Dia hanya berkata, dia bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu, Dek? Kenapa kamu bisa berbalik seperti itu? Dan saya pikir kamu pasti mengalami satu hal yang luar biasa sehingga membuat kamu berbalik, sedangkan saya tahu seperti apa kamu itu ibadahnya. Dan saya katakan sama adik saya itu, ya saya mengalami hal yang luar biasa yang tidak orang lain alami dan tidak orang lain rasakan dan juga tidak kamu rasakan, saya bilang. Sehingga membuat saya berbalik. Seandainya kamu pun juga menodongkan pistol ke kepala saya untuk kembali, saya tidak akan pernah kembali. Nah, akhirnya adik saya bilang, oke, aku salut sama kamu. Kamu mampu berbalik terhadap apa yang kamu yakini. Aku nggak mampu melakukan hal itu. Aku nggak mampu melakukan hal seperti kamu. Oke, lakukan apa yang menjadi keyakinanmu dengan sungguh-sungguh. Kamu tetap kakak saya. Karena dua adik saya, adik kita yang lain, ingin kamu itu dibuang dari keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pengertian dari adik saya. Lalu saya menelpon adik saya yang perempuan, dan saya juga dimaki-maki lagi. Dia marah, dia emosi. Pokoknya kenapa kamu bisa murtad? Dulu saya juga nggak setuju kamu itu menikah dengan Kristen. Malah kamu sekarang murtad. Saya juga hanya mendengarkan karena juga nggak ada gunanya saya berdebat dengan dia. Saya dengarkan. Akhirnya saya hanya bilang, maafkan saya kalau saya mengecewakan kamu. Saya tutup telepon. Saya telepon lagi adik saya yang bungsu yang laki-laki ini ya, dia memang agak keras karakternya. Tapi dia tidak mau menerima telepon saya sama sekali. Berkali-kali saya menelpon, dia tidak mau mengangkatnya. Dia tidak mau menjawabnya, saya SMS pun dia tidak mau menjawabnya. Oke, saya bisa mengerti dia sangat marah dengan saya. Tapi ketika hal itu saya katakan pada anak saya berkata pada anak saya, menyampaikan bahwa mama sekarang sudah menjadi Kristen, anak saya sudah bisa memprediksinya. Bagaimana kamu bisa memprediksinya? Saya tanya. Karena saya pernah bermimpi, mama sama ayah, dia menyebut suami saya itu ayah, dan adiknya, adik tirinya, dengan adik saya pergi menggunakan suatu perahu, naik perahu yang besar, yang sangat bagus, perahunya bagus, dan di danau yang sangat bening. Aku juga bingung kenapa kata ada perahu besar-besar itu bisa di atas danau, yang bening, bagus sekali. Nah, waktu itu mama bilang, ayo Astri, ayo ikut. Anak saya namanya Astri, Astri ayo ikut, ayo ikut. Dia hanya bilang, enggak mama hati-hati ya, ayah hati-hati, adek hati-hati. Dia hanya dadah-dadah. Dan saat itu aku sudah bisa menyimpulkan bahwa suatu saat mama akan menyeberang. Dan itu memang benar terjadi, tapi saya juga bisa merasakan betapa dia juga ada perasaan sedih, mungkin juga ada perasaan ditinggalkan oleh saya, karena saya berbalik.
Dan juga saya baru tahu bahwa ketika ibu saya tahu saya menjadi Kristen, anak saya tidak boleh komunikasi sama sekali dengan saya. Untuk beberapa bulan terjadi kebekuan komunikasi antara saya dengan keluarga saya, dengan ibu saya. Dan anak saya secara sembunyi dia menelpon saya, "Mama, Abu," tanya. Dia memanggil neneknya itu dengan sebutan Abu. Abu bilang sama saya bahwa tadi malam saya mimpi Mama datang. Mama cantik sekali. Mama sehat, Mama tersenyum, Mama cantik gitu. "Ma, mungkin Abu kangen sama Mama." Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Bandung. Berlibur ke Bandung, dan ibu saya menyambut saya dengan agak-agak canggung dan agak kagok gitu. Itu juga bisa saya pahami, tapi saya tetap berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan ibu saya. Lalu saya pun juga berkunjung ke rumah adik saya yang laki-laki yang tidak mau menjawab telepon saya. Ketika saya datang ke rumahnya, dia memeluk saya dengan erat. Dia hanya bilang, "Saya khawatir jika kamu jadi Kristen, suatu saat kamu akan jatuh bangkrut. Karena mungkin menurut pemikiran dia, seorang yang murtad tidak akan diberkati Tuhan." Saat itu saya berkata dalam hati, "Tuhan Yesus, aku anakmu. Berkati aku agar aku bisa memberkati keluargaku. Saya tolak perkataan adik saya dalam nama Yesus. Berkati aku Tuhan." Dan memang itu Tuhan lakukan. Tuhan memberkati karir suami saya sehingga dia mempunyai kedudukan yang cukup lumayan. Pas satu saat lagi kami liburan ke Bandung, ayah saya yang sedang stroke, dia tiba-tiba mengalami koma. Ibu saya menyalahkan saya untuk hal ini. Dia marah sama saya, "Lihat, gara-gara kamu, ayah kamu koma. Gara-gara kamu murtad, ayah kamu jadi begini. Kamu sudah berdosa sama papa." Saya hanya diam, saya tidak membalas apapun. Saya bisa memaklumi, mungkin ibu saya masih sangat marah sama saya. Beberapa hari kemudian, ayah saya meninggal, dan memang itu yang terjadi. Saya tidak boleh mendekati jenazah ayah saya. Ketika saat terakhir diberikan kesempatan untuk mencium jenazah bagi seluruh keluarga, kakak dan adik-adik saya, dia memandangi saya seolah memberi peringatan, "Kamu jangan mencium jenazah papa." Gitu. Saya hanya melihat dan saya lari ke belakang. Saya nangis di belakang. Pengasuh saya, si Emang, ngejar saya, dia peluk saya, "Neng, yang sabar ya Neng, yang sabar ya Neng," gitu. Saya bilang, "Nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa." Saya bilang, "Itu memang konsekuensi saya," saya bilang itu. Dan saya bilang sama Tuhan, "Nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Aku pikul salib. Ini salib yang harus saya pikul." Waktu hiduplah saya masih bisa memeluk ayah saya, bisa mencium ayah saya. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak bisa merasakan apapun. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ketika prosesi penguburan pun juga saya berada jauh. Ketika selesai prosesi penguburan, baru saya mendekat ke makam ayah saya. Tetapi ketika saat ada rapat tentang mengenai pembiayaan rumah sakit ayah saya, puji Tuhan saya masih diberi kesempatan untuk boleh ikut berpartisipasi. Karena menurut pemikiran saya, kalau saya dianggap haram, jangan-jangan berkat saya juga dianggap haram. Tapi ternyata puji Tuhan, saya bersyukur saya boleh berpartisipasi dan saya melakukan dengan penuh sukacita. Inilah bakti terakhir kepada ayah saya. Nah, setelah ayah saya meninggal, barulah ibu saya bisa keluar rumah, beliau bisa jalan-jalan, beliau bisa mengunjungi tempat-tempat di mana suami saya dinas, karena suami saya itu pindah-pindah dari Jambi ke Batam, dari Batam ke Medan, Medan ke Balikpapan. Ke tempat-tempat itu ibu berkunjung, saya undang ibu, bahkan dengan kakak-kakaknya ibu. Ada 3 orang. Saya bawa jalan-jalan, bahkan saya sampai saya bawa ke luar negeri. Ibu merasa happy. Ya. Ibu menerima saya, tapi tidak
menerima dengan keyakinan saya, belum bisa menerima, karena setiap kalau kami pulang Lebaran, karena saya setahun 2 kali pulang, saat Natal dan saat Idul Fitri. Saat Idul Fitri saya juga melakukan sungkeman, ibu saya masih berkata, ibu masih menunggu kamu kembali. Dan saya berdoa, Tuhan jamah ibu saya, biar dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jamah ibu saya. Tahun 2011 akhirnya kami pindah ke Bandung, Bali. Nah, di Bandung inilah ibu saya mungkin mulai melihat bahwa saya suka ke gereja, ada teman-teman gereja saya, dan ketika ibu saya sedang berada di rumah saya, teman-teman gereja saya datang untuk ada persekutuan, ibu saya lari ke kamar, dia banting pintu, tidak mau bertemu dengan teman-teman saya. Saya minta maaf sama teman-teman dan dia bisa mengerti. Tetapi di Bandung itu pula, setiap hari raya, keluarga saya berkumpul. Rumah saya dijadikan tempat untuk berkumpul. Kita masak bareng-bareng, saya juga siapkan sahur mereka, saya siapkan buka mereka, saya melayani mereka dengan sukacita. Saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kami beda keyakinan, tapi saya tetap mengasihi mereka, bahkan lebih mengasihi mereka. Sebab ada salah satu dari keluarga saya, itu mengatakan bahwa kalau si Tila jadi Kristen, dia pasti akan melupakan keluarganya. Dia tidak akan ingat lagi sama keluarganya. Tidak, saya tidak seperti itu. Saya ingin membuktikan bahwa seorang anak Tuhan mempunyai kasih yang luar biasa. Dan itu saya lakukan. Suami saya juga mendukung. Bahkan dia juga selalu menyiapkan villa untuk liburan bersama-sama saat Idul Fitri. Kami bersukacita bersama-sama. Karena ibu saya itu juga dia menderita sakit diabetes yang sudah sangat cukup berat. Berkali-kali ibu saya juga dirawat di rumah sakit. Dan karena saya yang berada di Bandung, saudara-saudara yang saya lain di luar kota, ibu saya juga yang di Bandung, jadi ketika ibu sakit, saya yang membawa ibu saya ke rumah sakit. Saya rawat ibu saya. Nah, pernah juga ibu saya juga sakit di Bogor, itu di tempat kakak saya. Kami juga secara bergantian merawat ibu saya, tapi karena saya yang di Bandung, sayalah yang paling sering merawat ibu saya, karena yang lain juga harus mengurus keluarganya. Nah, tahun 2018, ibu saya kembali sakit dan cukup berat, cukup parah. Saya juga masukkan ibu ke rumah sakit, dia mengalami koma, dia masuk ICU dan sadar lagi. Nah, dulu ketika ibu saya sakit di awal-awal itu, karena beliau 3 kali dirawat di Bandung itu. Nah, kalau ada teman saya yang dari gereja, teman seiman saya datang menjenguk, mau salaman ibu saya nggak mau. Ibu saya hanya dari jauh begini, ya. Tuh, dengan muka yang ya mungkin kurang ramah. Dan teman-teman saya juga bisa mengerti. Saya minta maaf ya. Ibu saya masih seperti itu. Nggak apa-apa, Bu Tila, kami maklum. Dan ketika ada dari gereja juga teman sepelayanan mau mendoakan ibu saya bilang, maaf, jangan di kamar ini. Dan akhirnya teman gereja saya juga berdoa di luar kamar. Di luar kamar perawatan, di situ kami berdoa. Nah, ketika sakit yang terakhir kali itu 2018, ibu dirawat lagi. Sampai beliau juga mengalami koma kurang lebih 3 hari. 3 hari juga saya minta dari teman-teman sepelayanan, gembala saya, untuk mendoakan kesembuhan ibu saya. Datang ke ruangan ICU, doakan ibu saya berganti-gantian. Hari keempat ibu saya siuman. Dia terbangun siuman gitu. Saya masuk ke kamar, karena saudara saya yang lain masih berada di luar kota, saya yang saat itu ada di Bandung dengan suster pribadi masuk ke ruangan ICU. Ibu nengok ke saya dan ibu bilang, ibu minta maaf. Saya tanya, ibu minta maaf sama siapa? Sama adik. Loh, kenapa ibu minta maaf sama adik? Saya bilang gitu. Adik lah yang harus minta maaf sama ibu, karena ada yang banyak dosa sama ibu. Adik sudah mengecewakan ibu, membuat ibu marah, membuat ibu sakit hati. Maafkan adik ya Bu, ampun adik ya Bu ya, saya bilang gitu. Kalau adik telah mengecewakan ibu nggak ada salah kok, saya bilang gitu. Oh,
Maafkan adik ya Bu, iya. Nah, terus dari situ juga saya menuntun ibu saya untuk melepaskan pengampunan terhadap kakak saya, adik saya, cucu-cucunya, menantunya, bahkan kakaknya ibu saya, adik-adik ibu saya juga saya bimbing ibu untuk melepaskan pengampunan. Bahkan terhadap ayah saya juga. Saya, ibu mau kan mengampuni papa? Dia terdiam sejenak. Oh iya, iya mau. Karena beberapa hari sebelum ibu kembali dirawat di rumah sakit, ibu selalu bercerita satu hal yang membuat ibu kepahitan dari ayah saya. Selalu berulang-ulang dia ceritakan hal itu dan saya bisa mengerti bahwa ibu kepahitan oleh ayah saya. Makanya saya bimbing untuk melepaskan pengampunan terhadap ayah saya. Saya bertanya lagi, ibu masih ada nggak orang yang ibu simpan dalam hati, ibu tersinggung, sakit hati, dendam, marah? Dan ibu saya terdiam, nggak ada. Oh, kalau gitu ibu sudah bersih ya, ibu sudah bersih, ibu sudah mengampuni semuanya, ibu tinggal sembuh ya Bu, ibu tinggal sehat ya Bu. Terus saya peluk ibu saya bilang, I love you Bu. Ibu saya menjawab, I love you Dek. Ya. Saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Ternyata Tuhan tidak membiarkan ibu saya pergi dalam keadaan belum ada pemberesan dengan saya. Betapa Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih. Karena dulu ketika ibu saya memaki-maki saya, karena saya jadi Kristen, saya berdoa dalam hati, Tuhan, izinkan saya merawat ibu saya di hari tuanya. Bahkan saya ingin menyaksikan ketika ibu saya kembali kepada Tuhan, tolong berikan kesempatan itu. Dan memang itu Tuhan jawab, Tuhan genapi. Saya, karena saya tinggal di Bandung, jadi saya lebih banyak yang merawat ibu saya. Lebih dekat lagi dengan ibu saya. Dan saat itu ketika teman-teman saya juga dari gereja, teman sepelayan juga menengok ke rumah sakit, ibu sudah mau ngobrol dengan teman-teman saya, memegang tangannya, ngobrol, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Saya, puji Tuhan, luar biasa. Ibu sudah mau ngobrol dengan teman-teman gereja saya, teman-teman sepelayanan. Nah, terus 3 hari dari situ, kemudian ketika saya baru pulang jaga dari rumah sakit, tengah malam adik saya telepon, ibu drop. Saya kembali lagi ke rumah sakit, dilihat ibu saya sudah tremor luar biasa, tremor. Nah, saya tidak menyangka kalau ibu itu akan meninggalkan kami saat itu. Dia menanyakan anak saya karena anak saya tinggal di luar kota. Terus adik-adik saya membimbing ibu saya, berdoa di telinganya untuk membimbing ibu saya. Saya hanya berdoa di ujung kakinya. Nah, saat itu ibu tiba-tiba bergetar hebat, berkeringat, dan tiba-tiba dia menghembuskan nafasnya. Saya cepat-cepat peluk ibu saya. Saya cepat-cepat ciumi ibu saya karena kalau beliau jenazahnya sudah dimandikan, saya tidak bisa lagi menyentuh karena itu haram menurut mereka. Saya cium ibu saya, selamat jalan ibu, selamat bertemu lagi dengan papa. Dan saat ada acara memandikan jenazah, kakak saya, adik-adik saya juga memandikan jenazah, dan saya tidak boleh memandikan jenazah ibu saya karena itu akan memberatkan ibu saya. Itu akan membuat lagi haram, najis kepada jenazahnya. Dan saya pun hanya menyaksikan mereka memandikan ibu saya. Saya bilang, ibu, saya hanya melaksanakan perintahmu bahwa ketika ibu papa meninggal, saya tidak boleh mendekat jenazah. Saya lakukan, Bu. Dan juga saya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan ini salib saya lagi, Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, saya sudah cukup puas merawat ibu saya. Saya sudah cukup puas menyenangkan ibu saya, membawa jalan-jalan ke sana kemari. Tuhan, apa-apa Tuhan, saya sudah cukup puas. Terima kasih untuk penggenapan doa-doa saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan itulah memang Tuhan tidak mengizinkan ibu saya berpulang
sebelum ada pemberesan dengan saya. Luar biasa, pada ibu saya saat itu koma yang sudah seperti tidak ada harapan, tetapi Tuhan bangunkan kembali hanya untuk saling bermaafan, kita saling mengampuni. Luar biasa memang Tuhan Yesus itu. Dan saya pun merasa tidak ada lagi ganjalan, karena saya sudah merasa cukup puas merawat ibu saya. Itulah, jika kita tidak punya kasih, jika kita pun juga, misalkan ibu saya marah, saya juga merasa dendam, tersinggung, tidak mempunyai kasih, hal itu tidak akan terjadi. Mungkin saya bisa jauh dari ibu saya, mungkin saya tidak ketemu lagi dari ibu saya, tetapi itulah, seorang yang percaya Kristus, seorang juga yang harus mempunyai kasih, karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi, apalagi orang tua kita, keluarga kita. Satu ajaran Kristus yang paling luar biasa dahsyat adalah kasih. Tanpa kasih tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada pendamaian. Saya sekarang mau cerita tentang pelayanan saya. Saya sekarang tertanam di gereja GBI PPL di Jalan Rio, Bandung, di bawah penggembalaan Bapak Budiman Setiono. Saat ini saya melayani sebagai pengurus Wanita Betel Indonesia, sebagai koordinator Departemen Misi, dan juga sebagai ketua dari PK. PK itu seperti Komsel. Nah, saya juga pernah melayani di kelas MK, yaitu kelas mengenal Kristus. Di situ saya menjadi seorang fasilitator, seorang konselor. Tapi saat itu ada seorang peserta yang bertanya kepada pengajar. Dia bertanya, itu adalah satu hal yang ingin saya tanyakan, yang ada di dalam hati saya, bahwa ketika ada seorang pria Kristen bercerai, seorang perempuan Kristen bercerai, terus menikah, dan mereka melayani bersama-sama, apakah mereka layak masuk surga? Si pengajar itu menjawab, tidak layak, tidak bisa. Mereka hanya bisa di halamannya saja, tetapi tidak masuk ke dalam surga, tidak bisa. Saya kaget. Wah, Tuhan, saya bilang, benar? Apakah saya tidak bisa masuk ke dalam surga? Karena saya ada di dalam situasi itu, saya pernah bercerai, dan saya sekarang melayani Tuhan, begitu juga dengan suami saya. Pulang dari gereja, saya sambil nyetir mobil saya nangis, Tuhan, saya bilang, percuma saja dong aku jadi anakmu, percuma saja Tuhan, aku percaya kepadamu, percuma saja aku jadi pengikutmu Tuhan, kalau akhirnya saya tidak bisa masuk ke dalam surga. Tolong Tuhan, jawab. Apa betul saya tidak layak masuk ke dalam surga? Tolong Tuhan, saya bilang gitu. Itu hari Kamis, setiap hari saya berdoa, Tuhan belum menjawab. Hari Jumat belum jawab, hari Sabtu belum menjawab, sampai akhirnya hari Minggu. Hari Minggu itu ada, dulu ada mimbar agama Kristen ya. Saat itu ada Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo yang memimpin ibadah. Di akhir ibadah, Pak Niko berkata, siapa yang sedang berbeban berat, siapa yang sedang sakit, siapa yang ingin didoakan, taruh tangan di atas dada dan angkat tangan. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya hanya ingin Engkau menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Apakah betul saya tidak layak masuk surga? Tuhan, tolong jawab. Dan saat itu saya sampai berbahasa roh, dan saya bisa melihat dengan jelas tulisan Efesus 2:4-6. Nah, selesai berdoa, saya cepat-cepat buka Alkitab saya buka di Efesus 2 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wah, saya bersorak-sorai, saya bersuka cita, saya menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjawab doa saya. Engkau sendiri Tuhan yang menjawab doa saya. Saya tidak usah saya bertanya kepada orang lain. Saya hanya bertanya kepada Tuhan Yesus dan Engkau sendiri yang menjawab. Luar biasa. Luar biasa. Di sini Bapak, di ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang kita, tidak pernah melihat masa lalu kita. Kita punya masa lalu dan kita juga mempunyai masa depan. Yang Tuhan Yesus lihat adalah hati yang mau bertobat, yang hidup di dalam pertobatan, hati yang mau diubahkan, hati yang mau taat dan tunduk kepada firman-Nya. Dan kita di sini melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang benar, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menjawab, Dia Allah yang bertindak. Saya sudah mengalami semua hal itu. Dan membuat saya semakin lagi kuat, semakin cinta Tuhan Yesus. Dan saya juga selalu berdoa bahwa hal ini juga, Tuhan kiranya keselamatan itu juga Tuhan, bukan hanya untuk saya saja Tuhan, tetapi juga untuk anak saya, tetapi untuk seluruh keluarga saya, dan seluruh mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikanlah keselamatan itu juga kepada mereka, biar mereka juga boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Jadi, bagi saudara-saudaraku yang ingin lagi mengenal Kristus lebih lagi, bagi para murtadin yang baru mengenal Kristus, jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Ketika kita sedang berada di dalam keraguan, ketika kita di dalam kegalauan, panggil nama Yesus, berseru pada Yesus, maka Dia akan menyatakan dirinya. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengalami kesaksian yang berbeda-beda. Dan ini kesaksian yang saya alami. Kuasa Tuhan mampu mengubahkan saya dari seorang yang keras hati, dari seorang yang tidak percaya Kristus, menjadi seorang yang cinta Kristus. Jadi, panggil Yesus, berseru kepada Yesus ketika kita berada di dalam keraguan. Pasti Tuhan menjawab, pasti Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita meragukan Dia sedikit pun. Demikian kesaksian yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh memberkati setiap yang menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Luar biasa sekali bagaimana seorang Ibu Tila mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Dan Tuhan Yesus seperti yang saya sering katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa dibuktikan. Ya, betul, Dia bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku, tetapi Dia adalah Tuhan yang benar, karena apa yang ditulis di dalam buku itu menjadi satu pembuktian, menjadi terbukti di dalam kehidupan manusia ini. Betul. Jadi kalau hanya tertulis di dalam buku dan tidak bisa dibuktikan dari kehidupan manusia, maka sulit untuk kita bisa yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Tapi Ibu Tila benar-benar membuktikannya secara nyata, secara jelas, secara langsung, bahwa Dia adalah memang Tuhan yang membuktikan dirinya
Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bimbang, karena Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang dibuktikan dari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Jadi pada saat Ibu Tila sholat juga, Ibu Tila mengalami kuasa Tuhan, dan yang datang itu adalah Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus itu tidak membuat kita menjadi bingung. Tuhan Yesus itu tidak membuat kita menjadi bertanya-tanya siapa sebetulnya Tuhan yang sebenarnya, tetapi Dia membuktikan. Nah, Bu Tila, pada kesempatan ini singkat saja, kira-kira pesan apa yang Ibu mau berikan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga bisa mengalami hal yang sama seperti yang Ibu alami. Kira-kira pesan apa yang Ibu mau berikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini? Singkat saja, karena memang banyak manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak manusia yang tidak mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ya, lewat sharing yang Ibu bisa berikan itu kiranya bisa menolong bagi banyak orang yang menyaksikan acara ini. Silakan, Bu. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa kalau kita ingin tahu siapa Allah yang sebenarnya, kita berdoa, panggil. Boleh panggil Nabi Isa, atau boleh panggil Yesus, dan kita katakan bahwa apakah betul Engkau Tuhan? Apakah Nabi Isa itu adalah Tuhan? Kita berdoa, kalau memang Engkau Tuhan, nyatakan dirimu. Yakin, pasti Tuhan Yesus datang. Dan jangan pernah meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Itu seperti yang sudah saya alami, kira itu juga boleh dialami oleh saat ini bagi saudara-saudara yang masih mencari kebenaran, mencari Allah yang benar. Dialah Allah yang benar. Panggil saja namanya, panggil Yesus. Pasti Dia akan datang dengan cara yang ajaib. Dan juga sesuai dengan talenta kita masing-masing. Karena saya suka diberi penglihatan, maka Tuhan Yesus pun memakai media itu untuk boleh menjamah saya. Ya, jadi jangan pernah ragu, panggil Yesus. Karena ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan menampakkan dirinya. Karena saya bisa tahu siapa kalau itu Yesus yang datang, karena kita bisa melihat rupa Allah. Karena Tuhan Yesus ada di dalam lukisan, kita bisa melihat rupa Allah. Kita boleh mengenal rupa Allah. Oh, inilah Tuhan Yesus yang datang. Bukan yang lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman, seperti kita tahu bersama, untuk memahami Tuhan sebetulnya sangat mudah, ya, karena kita bisa pahami dari hakikat. Kalau Tuhan itu ada beberapa hakikat yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi yang lain. Itu hanya mutlak dimiliki oleh Tuhan. Yang pertama, Dia Tuhan yang maha baik. Dia pengasih dan penyayang. Nah, dari situ kita bisa buktikan. Dari pengajaran yang ditulis di dalam Alkitab itu sangat simpel. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Karena tidak ada manusia yang mampu mengajarin seperti itu. Firman-Nya juga berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Mana ada manusia yang bisa mengajar seperti itu? Iya, betul, selain Pak. Daripada diri. Ya, karena Tuhan itu tidak bisa hakikatnya tidak bisa dimiliki oleh orang lain, yaitu Dia pengasih, Dia adalah lautan kasih.
Jadi dia menyayangi semua manusia. Ya, dia juga berkata, berdoalah, mintalah berkat bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Dari sini tidak bisa dibantah bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah lautan kasih. Jadi Ibu Tila sudah membuktikan. Nah, teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, Anda juga bisa gampang untuk mengenalinya, ya. Karena tidak ada manusia yang sanggup mengajarkan seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya, Dan itu adalah satu pembuktian bahwa dialah Tuhan itu. Dan dia berkata, barang siapa, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, itu adalah Tuhan. Karena dia mengasihi semua manusia. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu, maka saya adalah orang yang paling pertama yang akan memberitahu kepada Anda bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia cuma sayang satu kelompok. Ya. Tapi perhatikan baik-baik firman-Nya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya siapa saja yang letih lesu berbeban berat, apapun latar belakangmu, apapun imanmu, apapun kepercayaanmu, maka dia sayang semua sama manusia. Itulah Tuhan. Dia pengasih dan penyayang. Dia cinta. Maka dia selalu berkata, mintalah berkat buat musuh-musuhmu. Kasihilah sama manusia. Ampunilah mereka. Karena tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Seperti itu. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Kalau manusia hanya sekelas nabi, kalau kamu ditampar pipi kanan, kalau perlu pukul kepalanya, kalau perlu potong lehernya. Karena apa? Karena manusia tidak mampu untuk memberikan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu mengalahkan semua kejahatan. Dan buktinya bahwa Ibu Tila tadinya adalah seorang antikris, seorang yang tidak mengasihi Tuhan, bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu dia menikah pun mereka masih masing-masing agama, masing-masing kepercayaan. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang apapun. Tuhan Yesus tidak berkata, kau kan tidak percaya kepada saya ya, saya tidak perlu tolong kamu. Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Dia sayang semua sama manusia. Nah, yang berikutnya hakikat Tuhan itu adalah dia maha kuasa. Jadi apa yang dinyatakan kepada Ibu Tila, memang dia Tuhan yang maha kuasa. Jadi berbagai mujizat ditunjukkan kepada Ibu Tila. Dari situ Ibu Tila tidak bisa membantah kalau Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Ya, karena memang dia membuktikan dirinya. Dan teman-teman, saya mau beritahu kepada kita bahwa kita di dalam hidup ini, apalagi tentang iman, tentang Tuhan, itu perlu dibuktikan, teman. Perlu dibuktikan. Karena kalau cuma kata orang, kata buku, waduh, itu bisa berbahaya sekali buat imanmu. Tetapi kalau Anda bisa Anda membuktikannya sendiri di dalam hidupmu, maka itu adalah keuntungan buat hidupmu. Karena apa yang Anda yakini tidak sia-sia. Sama Ibu Tila. Dia membuktikan sendiri bahwa apakah dia bisa masuk surga? Dan Tuhan Yesus menjawabnya bahwa dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya siapapun. Ya, karena dia bisa membuktikannya di dalam hidup ini. Oke, Bu Tila, terima kasih, luar biasa sekali kesaksian Anda. Sama-sama Pak Yusuf. Saya sangat diberkati dan teman-teman juga yang menyaksikan acara ini sangat diberkati. Saya berdoa Ibu semakin dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Semakin setia karena hidup ini sangat singkat dan kita perlu melakukan dan membuat Tuhan bersuka cita dengan apa yang kita lakukan. Karena di dalam hidup ini kapan lagi kita menyenangkan hati Tuhan? Ya, apa yang kita lakukan biarlah selalu
memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu, Amin. salam buat suami, salam buat keluarga, dan Sama-sama Pak terima kasih Yusuf. juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.